Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Tunjungan, Bapak Parjo SPD MPD. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Tunjungan. Sebelum kita melakukan acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai acara pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada acara diskusi tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif, di mana Bapak Ibu sekalian, saya diberi kesempatan untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Di sini saya mendapat materi pada modul 1.4 ini tentang budaya positif. Adapun diseminasi ini bertujuan untuk pengimbasan budaya positif tentang kebiasaan, tentang hal-hal yang ada di sekolah di kurikulum merdeka ini. Seperti itu Bapak Ibu. Selain itu, tugas ini juga menjadi salah satu syarat yang nanti saya akan unggah di modul tepatnya di LMS di Bapak Ibu. Diseminasi modul 1.4 budaya positif. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat pada modul budaya positif. Kalau kita lihat dari judulnya, budaya positif, ini terdiri dari dua kata Bapak Ibu, budaya dan positif. Kalau dilihat dari satu kata yaitu budaya, budaya artinya itu adalah pembiasaan. Biasanya kita lakukan setiap hari atau sehari-hari. Di mana budaya ini yang kita akan bahas adalah budaya-budaya yang positif. Positif berarti budaya-budaya yang mengarah ke hal-hal yang baik. Di mana budaya positif ini diharapkan kita mampu mengimplementasikan kepada anak didik kita di sekolah sehingga mereka mampu menjadi anggota masyarakat yang diharapkan serta mampu mewujudkan cita-cita mereka sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka masing-masing. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan materi, ini ada satu kegiatan di mana ini saya meminta bantuan panjenengan sedaya, yaitu cobalah Anda berarti si A ini diri Anda sendiri, terus ada si B ini seolah-olah saja mengenai Bapak Ibu, seolah-olah Anda itu menggenggam tangan, di tangan Anda itu ada hal yang berharga seperti itu. Dan kemudian teman Anda si B ini ingin memaksa Anda untuk membukakan tangan. Bagaimana tindakan Anda? Apa Anda langsung membukakan tangan untuk si B itu tadi, atau Anda tetap memegang erat tangan Anda dan tidak membukanya? Coba. Ya, memegang erat tidak membukanya. Nanti ini menurut Bu Yayu sama Bu Narti seperti itu, G. Kalau guru lain ada yang memiliki pendapat yang berbeda. Ini misal ada uang 5 juta di tangan Anda, G. Nah, Anda memegang erat-erat ini. Kira-kira ada si B teman Anda berusaha membuka tangan yang Anda kepal. Kira-kira Anda akan membuka atau tidak? Ya. Kalau sudah ingin tahu ya dibuka tidak apa-apa. Kalau gimana Ibu? Kalau sudah ingin tahu kan tujuannya belum pasti ingin dibuka. Kan hanya coba dibukakan untuk melihatkan saja. Oh, kalau memperlihatkan saja tidak apa-apa di bawah Ibu. Kita kan juga tahu. Ya, terima kasih atas pendapat Bapak ya. Jadi kemungkinannya itu bisa membuka dan tetap menutup seperti itu gitu. Jadi kalau kita ingin membuka tangan
tersebut, mungkin karena si B tawarannya lebih besar ya, bisa jadi ya, daripada apa yang panjenengan genggam, apa yang Bapak Ibu genggam gitu. Tapi kalau Bapak Ibu tetap menggenggam terus tidak mau membuka, berarti apa? Belum ada yang berani menggoyahkan apa yang Bapak Ibu pertahankan. Seperti itu nih Bapak Ibu. Dari apa Bu? Tadi skema ya, praktek tentang membuka menutup tangan itu bisa kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu. Kita punya kontrol atas diri kita sendiri. Itu tadi. Kalau saya ketemu sama si B, karena si B teman dekat saya, maka saya mau membuka tangan tersebut. Gitu deh. Kalau saya nggak kenal kok sama si B, saya akan terus mengikat tangan saya tersebut. Nah, seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi ini yang memegang kontrol itu siapa? Iya, kita sendiri. Jadi siapapun tidak bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita siapa? Diri kita sendiri. Kalaupun kita akhirnya menuruti kemauan orang lain, itu kita hanya mempersilahkan orang lain. Seperti itu Ibu. Berarti dari mana kontrolnya? Dari diri kita sendiri. Bisa dipahami? Yang kedua, teori kontrol. Teori kontrol ini dari Dr. William Glasser ya. Di mana? Nah, di sini ada beberapa ilusi Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira jangan setuju atau tidak ini. Ilusi guru mengontrol murid. Dari teori tadi Bu, tangan yang di kepala tadi Bapak Ibu, setuju bukan? Ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Itu ada salah. Bisa. Ada yang memiliki pendapatan, oh tidak bisa, ada. Bisa Ibu. Kalau kita sambungkan dengan teori kontrol William Glasser Ibu, ilusi guru mengontrol murid, sebetulnya itu murid dan guru itu tidak bisa dikontrol dengan itu. Yang bisa mengontrol siapa? Dirinya sendiri. Seperti itu. Contoh di Bapak Ibu, murid, mengapa murid kadang kita suruh ini itu manut? Karena apa? Dia mempersilahkan Bapak Ibu mengontrol dirinya. Seperti konsep tangan tadi loh Bu. Dia mau membuka, berarti dia percaya. Anak didik percaya dengan kita, berarti apa? Dia mempersilahkan gurunya untuk mengontrol dirinya. Tapi sebetulnya kontrol utama itu ada di diri anak sendiri, ada di guru sendiri seperti itu. Nah, tadi Bapak, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nomor 3 ini Bapak Ibu sering menjadi perdebatan. Menurut Bapak Ibu nomor 3 ini pas atau tidak? Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Salah, dia berpendapat salah. Ternyata betul Bapak Ibu. Kritik membuat orang merasa bersalah itu tindakan yang tidak tepat. Karena ketika kita menjumpai orang atau murid yang sedang melakukan kesalahan, itu mereka sedang menjadi pribadi yang gagal karakternya Bapak Ibu. Jadi kalau dia mendapatkan kritik, mendapatkan perilaku orang merasa bersalah, maka identitas gagalnya dia akan semakin gagal. Ya kasarannya seperti semakin terpuruk. Seperti itu juga Bapak Ibu. Terus kemudian selanjutnya yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setuju apa betul Bapak Ibu? Tidak setuju. Kembali lagi ya Bu.
kita tidak bisa mengontrol orang lain. Apapun keputusannya tetap di diri kita masing-masing. Kalau toh kita mengikuti orang lain, berarti kita mempersilahkan orang lain untuk mengontrol kita. Dengan itu tadi Bu, pertimbangan yang positif dan negatif. Kalau misal ibu guru memberi motivasi si A, kamu belajar yang rajin, maka si A, ya Bu, saya mau belajar yang rajin. Berarti si A itu sudah berpikir, oh saya disuruh Bu Guru belajar rajin. Perilaku itu positif menurut saya, Mbak. Berarti kan dia memilih. Jadi kontrolnya itu ada pada dirinya sendiri. Pengaturan topik dan ide tentang realitas kita sama, realitas kita berbeda. Jadi ini ada paradigma baru yang dimana paradigma ini memang ada timbal balik ya, atau apa namanya, hubungan timbal balik ya, ada positif dan negatif. Realitas kita sama, realitas kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Kira-kira dari bagian kiri dengan kanan itu yang cocok diterapkan itu bagian yang mana Bapak Ibu? Yang cocok diterapkan itu yang kiri atau kanan? Nah sini kalau butuh minang dan butuh tipinya sebelah kanan B. Kalau yang lain sebelah bunyi Bapak Ibu. Setuju kanan semua? Ya Bapak Ibu, betul, setuju kanan semua. Itulah paradigma baru yang harus kita terapkan kepada anak murid kita. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Mas Aku. Ini materi yang akan saya sampaikan tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Kamu pilih yang mana? Itu ditanya di Bapak Ibu. Ada ibu guru cantik yang bertanya, kamu pilih yang mana? Patuh atau sadar? Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Pak Pandi pilih patuh, ibu bapak lain pilih apa? Sadar. Jadi 1 banding banyak ini. Sadar dan patuh ini dua hal yang berbeda. Tetapi efeknya juga sangat berbeda. Patuh, kalau kita mendengar kata patuh pasti berkaitan dengan rasa takut gitu ya. Ada aturan. Setiap aturan kan pasti sifatnya memaksa. Jadi kalau kita bilang patuh berarti anak tersebut mengikutinya dengan rasa takut tanpa ada rasa keikhlasan hati. Kira-kira awet bukan Bu? Perilaku yang seperti itu awet tidak? Tidak awet seperti itu B. Karena apa? Sikap patuh itu hanya ada pada motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kalau sadar beda lagi Bapak Ibu. Namanya sadar berarti kan secara otomatis dia sadar melakukan tindakan tanpa takut ada sanksi penghukum seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau sadar ini nanti implementasinya ada pada siapa? Motivasi intrinsik
yang berasal dari mana? Dari dalam diri siswa. Nah, dari itu Bapak Ibu, ini PR kita bersama-sama agar mampu menciptakan kesadaran bagi siswa-siswi kita. Seperti itu Bapak Ibu, kita mulai bergeser dari kata patuh gitu pakainya sekarang kata apa Bu? Sadar seperti itu. Lanjut Mas Agung. Ini adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah isinya itu berupa nilai-nilai atau sifat-sifat positif manusia yang memiliki tujuan yang mulia ingin dicapai setiap individu. Kita di pendidikan itu kurikulum Merdeka punya nilai kebajikan yang diterapkan pada peserta didik atau siswa, yaitu nilai pada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semuanya, saya yakin sudah mengimplementasikan 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, masih ingat Bapak Ibu nilai apa? Profil pelajar Pancasila. Lupa. Profil pelajar Pancasila yang pertama Pak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau pakai nyanyi otomatis hafal ya Bapak Ibu, tapi nggak penting bukan hafal, yang penting diterapkan. Saya ini juga sudah yakin untuk SMP Negeri 1 Tunjungan sudah mengimplementasikan tentang nilai kebajikan yang sudah ada pada profil pelajar Pancasila. Lanjut Mas Hamro. Tentang 3 motivasi perilaku manusia. Ini Bapak Ibu, di slide sudah tampil itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita itu semuanya ada tujuannya. Tidak mungkin kita bertindak berperilaku tapi tanpa tujuan. Yang pertama, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernahkah Bapak Ibu melakukan hal tersebut? Saya yakin pernah. Semua orang kadang kan memiliki motivasi yang macam-macam ya Bapak Ibu, terutama ini. Biasanya ini sering sekali Bapak Ibu terapkan untuk anak-anak. Alasannya untuk apa Bu? Menambah motivasi ya. Menambah kompetisi anak. Jadi anak yang pandai itu dikasih imbalan. Mantan itu cocok betul Bu. Jadi nanti di slide berikutnya ada, nanti saya bahas tentang pemberian hadiah atau penghargaan kepada orang lain. Motivasi yang kedua adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang ketiga ini sering sekali di Bapak Ibu ditemui pada anak-anak kita saat ini, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kan biasanya kita punya aturan, kalau aturan kan anak kadang punya prinsip aturan itu loh untuk dilanggar seperti itu. Ada aturan dipakai apa ya untuk dilanggar? Nah, ini adalah motivasi anak yang ketiga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa dengan berbagai cara mereka menghindari agar tidak menerima hukuman. Jadi dia berperilaku kalau ada
guru tertentu saja dia berperilaku baik karena itu tadi takut karena dihukum. Pernah tentunya Bapak Ibu menemui anak seperti ini, Nah, lanjut Mas. Identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Silakan Bapak Ibu dibaca dulu ya. Identitas gagal. Identitas gagal itu masuk konsekuensinya ada di hukuman. Ya, di situ bisa Bapak Ibu lihat hukuman itu ternyata sifatnya lebih ke negatif. Mengapa negatif? Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Dibuat guru, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Jadi kalau hukuman itu kalimatnya menyedihkan sekali Bapak Ibu. Kita coba posisikan kita sebagai siswa. Kira-kira kalau kita sebagai siswa baru saja melakukan kesalahan, tapi kita sudah menerima bentuk hukuman. Kadang baru satu kali, tapi kita sudah mendapat beban psikis yang sebanyak itu. Ini sangat berpengaruh bagi perkembangan psikologi anak Bapak Ibu. Ternyata mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Misalnya, kalau anak melakukan ini, misal dihukum posek kamar mandi, misal seperti itu, dihukum lari di lapangan 1000 kali. Nah, itu kan namanya tidak sesuai dengan kaidah pendidikan. Itu termasuk membentuk karakter yang negatif. Yang kedua, dampak murid marah, jelas ini. Marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri. Kalau murid yang notabene dia itu psikologinya kuat Bapak Ibu, dia akan marahnya meledak-ledak. Tapi kalau dia tipenya yang pendiam, pasti akan mengasihkan diri. Nah, ini bahayanya ketika kita melihat murid kita yang mengasihkan diri Bapak Ibu. Psikologinya tidak kuat, nanti bisa endingnya apa? Bunuh diri. Nah, itu. Jadi kita pernah melihat di media massa, ternyata bunuh diri itu tidak mengenal umur Bapak Ibu. Tidak mesti orang dewasa bunuh diri, tidak. Ternyata anak kecil pun bisa bunuh diri seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada identitas berhasil atau sukses. Identitas berhasil atau sukses ini membentuk kata disiplin. Ya. Disiplin itu ada dua, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Kalau sanksi atau konsekuensi ini lebih bersifat netral Bapak Ibu. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri, penahanan. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, anak lupa tidak mengerjakan PR, disuruh nyalin 3 kali. Kata ya, itu masuknya konsekuensi, soalnya bersifat netral. Sudah diketahui dan masuk akal, dibuat oleh guru dan murid atau anak. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Jadi di sini Bapak Ibu berbeda hukuman dengan konsekuensi. Berbeda ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi di sini melibatkan anak dalam mengambil keputusan. Tapi kalau di hukuman hanya guru saja yang mengambil keputusan seperti itu. Harusnya
harus dilibatkan semuanya, baik anak dan guru. Supaya apa Bapak Ibu? Anak sadar, anak tanggung jawab. Kalau saya salah, berarti saya harus seperti ini. Kemudian yang terakhir, restitusi. Ini sifatnya positif ya Bapak Ibu. Inilah nanti muaranya panjenengan disuruh ke restitusi karena ini yang ideal. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali atau kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid atau anak, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid dan anak. Inilah Bapak Ibu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, kenapa kok harus restitusi? Ini tidak lepas dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia Bapak Ibu, di mana Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi yang berbunyi pendidikan itu adalah menuntun. Pendidikan itu adalah siswa center, ya, pusatnya adalah siswa, menuntun, bukan memaksa. Maka ya Bapak Ibu, bukan memaksa. Kalau memaksa nanti jatuhnya hukuman, bukan restitusi seperti itu. Berikutnya Mas, ini Bapak Ibu tadi sempat saya bahas sedikit, sekarang lebih detailnya dihukum oleh penghargaan. Coba Bapak Ibu baca sekedar deh tentang dihukum oleh penghargaan. Sampun Bapak Ibu, jadi penghargaan. Biasanya Bapak Ibu kalau memberikan penghargaan kepada anak itu berupa apa? Barang ya. Kalau untuknya khusus itu barang. Kalau Bapak Ibu lain ada berupa apa? Pujian. Bu Eri, terima kasih. Pujian. Bu Tumina aplaus dikasih tepuk tangan. Tapi Bu, ternyata anak itu kalau jenengan kasih penghargaan malah dihukum Bapak Ibu. Kok bisa dihukum? Ya? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau pada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi di sini kalau bisa Bapak Ibu menerapkan penghargaan pada anak itu akan menjadi motivasi hadiah, imbalan. Repotnya kalau panjenengan sudah tidak hadir, tidak ada imbalan lagi, anak nanti perilakunya seperti apa Bapak Ibu? Kembali ke mode normal, kembali alias seenaknya sendiri karena sudah tidak ada imbalan. Ini tadi Ibu yang saya bahas, motivasi dari luar atau ekstrinsik. Yang penting apa? Motivasi dari dalam. Inilah Bapak Ibu alasannya mengapa penghargaan bisa menghukum. Dulu saya pernah mengikuti IHT Ibu di Dinas Pendidikan dulu, itu juga diterangkan tentang nggak boleh loh sekarang memberikan hadiah kepada murid. Saya sebelum masuk guru gerak itu merasa tidak setuju. Kenapa? Penghargaan kan membuat anak semangat. Kok nggak boleh? Setelah saya mengikuti pendidikan guru gerak, saya baru tahu Bapak Ibu alasannya seperti ini.
Nah, itu Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu berbahaya bagi seorang anak. Nah, kalau ada yang memberikan imbalan, maka anak-anak akan kembali seperti semula tanpa ada aturan yang membatasi seperti itu. Monggo Mas selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan Bapak Ibu. Kebutuhannya banyak sekali. Ada tentang penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Jadi ini nanti akan berpengaruh pada perilaku anak. Bapak Ibu pasti pernah melihat anak, misalnya Bapak Ibu drama di kelas, nangis sendiri, katanya Bapak Ibu, kenapa anak tersebut kok seperti itu? Itu bisa karena beberapa dia ingin mencukupi kebutuhan dasarnya. Bisa jadi di rumah, mohon maaf Bapak Ibu, dia bisa jadi anak yang broken home, di rumah ya dapat perhatian dari orang tua. Di sekolah kesempatan mereka ingin cari perhatian atau Bapak Ibu. Berarti yang ingin dipenuhinya apa? Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kita jangan mengejar sesuatu tanpa menelisik lebih dalam mengapa seseorang bertindak seperti itu. Apa sebabnya? Karena lagi murid kita berbeda-beda karakternya. Materi berikutnya tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambar-gambar representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal yang baik dalam hidup Anda, bahagia. Dunia berkualitas. Bapak Ibu, anak didik kita itu punya yang namanya dunia berkualitas. Berkualitas itu seperti album foto, Bapak Ibu. Jadi dia menyimpan memori-memori yang baik untuk disimpan. Dan itu bisa dibuka lagi. Namanya memori kan biasanya tidak pernah hilang ya. Bisa dibuka lagi 10 tahun, 20 tahun, bahkan bertahun-tahun selama individu masih hidup. Itu namanya dunia berkualitas. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tidak kepingin menorehkan foto panjenengan di dunia berkualitas setiap murid panjenengan semuanya? Ingin atau tidak Bapak Ibu? Pasti ingin. Panjenengan pasti ingin sekali dikenang di hati murid-murid. Kenangannya yang disimpan itu kenangan baik Bapak Ibu. Dikenang tapi keliru orangnya. Bu Eri. Dia salah nama Ibu, tapi minimal dia dikenal Ibu, berarti panjenengan sudah punya tempat tersendiri di siswa. Saya yakin Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Tunjungan pasti dikenal semua murid karena jasa-jasa panjenengan semuanya nih Bapak Ibu. Lanjut Mas. Ini tentang keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah menerapkan ya Bu tentang keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ini biasanya dibentuk pada awal pembelajaran. Kalau wali kelas ya awal masuk kelas pertama. Setiap guru itu wajib punya yang namanya keyakinan kelas. Gunanya apa keyakinan kelas Bapak Ibu? Salah satunya adalah menciptakan agar kelas senantiasa apa? Teratur, tertib. Jadi pembelajaran senantiasa berjalan lancar seperti itu. Sekarang waktunya sesi
lihat videonya Bapak Ibu. Kita simak bareng-bareng video yang akan saya tampilkan ini apa. Mohon Bapak Ibu disimak dulu ya. Dari lagi bisa bilang seperti ini. Jadi teman-teman kamu yang lain bisa datang ke waktu ya setengah jam sebelum sekolah mulai mereka sudah datang. Jadi berapa tahun juga apa pun rasa kamu tahu apa sering berapa. Jadi, kalau kamu masih ada dalam apa, bapak sudah selalu bapak ini sama kamu sudah ada. Jadi, kamu semua
Jadi kamu lagi kalau lagi kamu tuh nggak tahu apa ya kalau kasih Tuhan kamu yang masuk sini kok bisa sampai kalau seperti ini capek banget langsung sini kamu Dani, maafkan Bapak ya, karena Bapak sudah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Bapak sesuatu buat kamu sekarang. Ini Bapak ada hadiah kecil, tidak seberapa buat kamu. Kamu diterima ya? Apa ini Pak? Ayo dibuka aja, kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Ya, kamu gak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Saya jadi tidak akan mengabaikan sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melihat video tersebut? Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya tidak menyimak ya, soalnya saya pernah ini sudah menyimak bersama fasilitator saya di Zoom. Saya menangis Bapak Ibu, makanya saya tidak berani melihat lagi seperti itu ya. Ternyata anak itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda Bapak Ibu, yang kita semua tidak mengetahui, karena tidak semua anak itu mau bercerita jujur. Betul sekali Bu Nati, tidak mau bercerita jujur, dia harus menutup-nutupi. Untuk apa? Untuk tadi ada beberapa hal mungkin itu rahasia dia agar tidak merepotkan pihak sekolah, pihak guru, seperti itu ya.
Jadi kembali lagi Bapak Ibu, setiap tindakan anak itu pasti ada motivasi, ada alasan. Jadi kita harus membedakan Bapak Ibu, anak tersebut betul-betul karena ada masalah tertentu atau memang malas. Jangan disamaratakan Bapak Ibu. Kalau kita misal karakter Bapak Ibu yang galak, misalnya Bu, arogan, jangan semuanya. Bisa jadi anak itu hilaf Bapak Ibu. Kita jangan menyamaratakan semua. Seperti itu nggih. Bisa jadi putra-putri kita di belakang ada yang seperti Dani, bergantian seragam dengan adiknya. Dani pun juga memiliki rasa penolong yang tinggi. Sudah tahu tadi terlambat di Bapak Ibu, tapi masih sempat-sempatnya membantu. Seperti itu. Lanjut Mas. Ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini itu termuat pada konsep segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi ini di MGEP nih Bapak Ibu, pembiasaan budaya positif. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajerial. Kalau dilihat dari video dari tadi itu Bapak guru ya ini, Bapak gurunya itu masuk dalam posisi kontrol apa Bapak Ibu? Rasa bersalah, pembuat rasa bersalah, penghukum dan penghukum. Ada yang membuat rasa bersalah. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Lanjut Mas Agung. Nih, kalau posisi penghukum seperti ini Bu. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Konsekuensi Bapak Ibu ketika panjenengan menggunakan posisi penghukum untuk anak yang bermasalah, nanti anak akan marah, dendam, agresif, bahkan dia pastinya pernah apa? Melakukan yang lebih buruk lagi kalau kita memakai posisi kontrol penghukum. Tentunya Bapak Ibu dan saya pernah melakukan ini Bapak Ibu. Saya yakin semua guru pernah melakukan penghukum entah karena bawaan jengkel sama salah satu anak. Tapi kembali lagi nih Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan konsekuensi yang akan diterima anak. Yang kedua, monggo Mas Agung. Membuat rasa bersalah. Membuat murid merasa bersalah atas kesalahannya. Guru dapat melakukan hal ini dengan cara menasehati dengan membuat murid merenungkan kesalahannya. Tadi sepertinya tidak terlihat apa buatan butik Pak gurunya dari. Tidak hanya statusnya penghukum, marah, memukul, menghina. Jangan contoh anak seperti Dani seperti itu itu namanya kan kita tidak tahu dari 20 tahun yang akan datang akan seperti apa. Kita tidak tahu Bapak Ibu, garis hidup rezeki itu kan Allah yang tahu. Seperti itu. Kalau membuat rasa bersalah itu kita seolah-olah gini, biasanya kita itu bicaranya lebih halus. Tetapi perkataan kita itu membuat anak merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Anak ramai ayo nak, diam, jangan ramai sendiri. Kalau kamu gak diam, nanti saya dimarahin kepala sekolah. Kalau kamu nilainya jelek, nanti saya dimarahin kepala sekolah. Kamu mau ibu dipecat, dan bisa seperti itu. Itu namanya membuat rasa bersalah. Jadi seolah-olah anak ini menganggap dirinya itu loh paling salah sendiri. Padahal dia bertindak pasti punya tujuan. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Mas Agung. Posisi kontrol teman. Biasanya ini Bapak Ibu, ciri-cirinya guru yang berperan sebagai teman akan memperlakukan murid seperti teman sebaya. Guru akan berusaha untuk dekat dengan murid dan memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Guru sering mengobrol dengan murid di luar jam pelajaran. Guru ikut bermain dengan murid saat istirahat. Guru membantu murid memecahkan masalah-masalah pribadi.
Biasanya tipe-tipe yang ini juga sama seperti buat rasa besar tadi ya Bu, nadanya biasanya halus, dialognya itu juga friendly seperti itu nggih, seperti bersama teman-teman ngoten nggih Bu. Biasanya ini juga tujuannya akan menciptakan murid yang positif. Tapi kelemahannya ada buat Bapak Ibu. Kalau posisi kontrol teman ini ada enggak? Negatifnya ada. Kenapa Pak Adi? Betul sekali Pak Adi. Kalau posisi kontrol teman Bapak Ibu terapkan, ya memang bagus ya Bu, pendekatan muridnya bagus. Tapi kalau terlalu sering sekali, maka guru akan biasanya kehilangan wibawa. Nah, ini posisi yang terakhir, posisi kontrol manajer. Guru yang berperan sebagai manajer akan mengelola kelas dengan cara efektif dan efisien. Bapak Ibu semua, posisi kontrol manajer inilah posisi yang diharapkan Bapak Ibu guru bisa mencontoh dalam posisi manajer ini, di mana di sini guru melibatkan murid dalam pembuatan suatu keputusan, termasuk keputusan keyakinan kelas dan keputusan konsekuensi, bukan hukuman ya Bapak Ibu, tapi konsekuensi. Oke, misal Bapak Ibu sedang mengajar, kemudian anaknya tidak mengerjakan tugas. Bapak Ibu harus tanya dulu mengapa tidak mengerjakan tugas, tidak langsung memberikan hukuman. Kamu tidak mengerjakan tugas matematika, lari di lapangan 100 kali, bukan seperti itu Bapak Ibu. Itu bukan pendidikan seperti itu. Tadi tentang 5 posisi kontrol B, sekarang tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu pernah mendengar kata segitiga restitusi atau belum sebelumnya? Sudah pernah ya, pada waktu pertemuan MGMP sering dibahas ini segitiga restitusi. Segitiga itu apa Pak? Di sini nih Pak. Iya. Ada 3 deh, 3 bagian. Di mana segitiga restitusi ini nantinya bisa dipakai panduan Bapak Ibu dalam penyelesaian masalah siswa. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat seperti itu. Jadi ketika siswa melanggar aturan berarti dia sedang menjadi siswa yang sedang mengalami karakter yang salah Bapak Ibu. Makanya kalau kita tekan dia akan menjadi super gagal seperti itu. Yang baiknya gimana? Kita pakai apa? Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Karena apa? Itu akan memperbaiki karakter mereka yang gagal menjadi karakter mereka yang baik, sehingga mereka mampu kembali ke kelompok mereka lagi seperti itu. Monggo Mas Aku. Ini dalam segitiga restitusi. Saya bacakan nih. Segitiga restitusi itu ada bagian 3 ini ya Bapak Ibu. Ada gambarnya? Yang pertama ada menstabilkan identitas. Bagian pertama nih Bapak Ibu. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Anak tersebut mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi ada benturan. Jika mengkritiknya, maka akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Contoh kalimat yang dipakai untuk menstabilkan identitas ya Bapak Ibu, itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Banyak orang yang juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yakinlah bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita menstabilkan identitas dulu sebelum kita
menghukum. Seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi seperti dibuat sesi curhat ngoten lho Bapak Ibu nggih, ada komunikasi dua arah. Kalau penghukum tadi kan komunikasi satu arah. Guru saja yang berkomunikasi tanpa melihat anak itu kan kejadiannya memang suka membuat onar atau tidak seperti itu. Takutnya nanti seperti video Dani seperti tadi ya. Lanjut Mas. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Contoh kalimat yang digunakan dalam validasi tindakan salah itu misalnya seperti ini Bu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Kenapa kok perlu masuk ke validasi tindakan yang salah? Kadang-kadang kita itu menemui peserta didik yang sudah tahu dia melanggar keyakinan kelas, tapi mereka tidak merasa. Pernah Bapak Ibu mendapat siswa seperti itu? Pernah nggih? Salah tapi tidak merasa salah. Makanya kalau kita sedang menyelesaikan persoalan anak, jangan langsung dungo, kamu itu loh salah gini. Kita melalui tahap tadi restitusi dulu, mulai menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah. Karena tidak semua anak itu paham kalau apa yang dilakukannya itu menyalahi keyakinan kelas seperti itu. Lanjut Mas. Terakhir nih Bapak Ibu, menanyakan keyakinan kelas. Ketika identitas sukses telah tercapai, tingkah laku yang sudah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaannya seperti ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nanti ya Bapak Ibu, jadi baru mengarah secara tidak langsung itu mengarah ke tindakanmu ini loh, orang cocok karo keyakinan kelas. Kudune kowe kepiye? Seperti itu ya Bapak Ibu. Harusnya kamu gimana? Kamu maunya apa? Jadi seperti ada apa komunikasi. Misal ada siswa yang terlambat ya Bapak Ibu, kita nggak langsung kudune tanganmu esok dan lain sebagainya. Jangan seperti itu dulu. Paham ya Bapak Ibu? Langsung alurnya dulu. Nanti kalau anak, ya Bu, saya tahu saya terlambat itu salah. Lanjut ke keyakinan kelasnya ya Bapak Ibu. Diingatkan, kamu melanggar apa? Aturan apa? Keyakinan kelas apa? Ya kurang disiplin. Itu baik nggak bagi kehidupanmu? Tidak. Kamu kalau terus tidak disiplin seperti ini, nanti kamu akan jadi seperti apa? Nah, itu ya Bapak Ibu. Apa yang harus kamu perbuat? Saya harus bangun lebih pagi lagi Bu, nyetel alarm. Atau kadang ada siswa yang nyun sewu Bapak Ibu, di rumah dia punya adik banyak, ibunya membuka toko di rumah, dia terlambat sekolah karena tadi masih mengurusi adiknya seperti itu. Tapi ada yang memang terlambat gara-gara alas. Makanya siswa kita itu beragam, punya karakter yang berbeda. Lanjut Mas. Nah, ini adalah video dari saya Bapak Ibu waktu penerapan segitiga restitusi dengan kelas 7C. Ini ada satu buah kasus ya Bapak Ibu. Coba kita analisis. Ini Ibu Eni ya Bu, dan muridnya Natali dan Vivi ya. Kira-kira Ibu Eni ini menggunakan posisi kontrol yang apa? Ibu Santi itu menggunakan posisi kontrol manajerial. Beliau sudah mempraktekkan konsep segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan
kelas. Validasi tindakan yang salah Ibu Santi mengkonfirmasi kepada Fitri dan Natali terkait laporan Bu Eni tentang perilaku mereka selama pelajaran berlangsung. Bu Santi mampu memahami maksud perbuatan Fitri dan Natali. Kemudian proses yang terakhir yang dilakukan Ibu Santi, Bu Santi menanyakan keyakinan kelas pada Fitri dan Natali tentang nilai-nilai kelas yang mereka percayai dan inginkan. Kemudian ini ada kasus dua ya Bapak Ibu, mengingat waktunya sudah mulai habis, langsung saja saya bahas ya. Dalam kasus tadi ya, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman, jelaskan apakah indikatornya. Kemudian soal kedua, nilai kebajikan apa yang ditunjukkan oleh peraturan harus berwarna putih sepatu, harus berwarna hitam sepatunya. Dalam kasus tadi ya Bapak Ibu, ternyata Pak Lukman itu menggunakan posisi penghukum. Oke. Tadi dilihat indikator penghukum dari kata yang dilontarkan oleh Bapak Lukman. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah sudah terlambat, salah warna sepatu pula. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, itu lagi Bu ya. Nah, di situ adalah indikator bahwa Pak Lukman tadi menggunakan posisi penghukum. Beliau tidak menanyakan muridnya kenapa kok sepatunya warna hitam, putih, karena putih. Mengapa? Kan bisa jadi muridnya itu tadi di rumah itu sedang melakukan apa, sedang mengalami apa, tidak bisa dijelaskan langsung dijatuhi hukuman. Pokoknya tidak sesuai dia langsung dijatuhi hukuman tanpa tahu konsekuensinya. Lanjut Mas. Nah ini pertanyaan yang kedua tadi ya Bu, tentang sepatu berwarna hitam. Nilai kebajikan, ternyata anak mengapa kok keyakinan kelas kita menggunakan sepatu warna hitam, karena alasannya ini tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama, tidak membedakan status sosial semua siswa. Jadi dengan adanya sepatu berwarna hitam dan sama, jadi kita tidak bisa membuat siswa itu saling bersaing. Kan siswa kita dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda gitu. Jadi terlihat sama, tidak berbeda-beda menurut kelas sosialnya masing-masing. Yang kedua, melatih kedisiplinan. Yang ketiga, kerapian. Itulah tadi ya Bapak Ibu tentang sepatu warna hitam. Sampai sini ada yang ditanyakan atau sudah jelas Bapak Ibu? Jelas ya Bapak Ibu. Refleksi dari pemaparan modul 1.4 tentang budaya positif. Kira-kira ada yang mau mewakili enggak Bapak Ibu untuk mengungkapkan refleksi pembelajaran pada siang ini? Tidak ada Bapak Ibu? Ya sudah, saya wakili refleksinya ya Bapak Ibu, di mana kita guru itu layaknya juga sebagai pembelajar, pendidik dan pembelajar. Kita mendidik murid, kita juga wajib belajar, karena kita tahu setiap zaman itu berbeda. Kita wajib mengikuti perkembangan zaman. Karakter siswa kita juga setiap tahunnya itu berbeda-beda, tidak bisa kita samaratakan. Kembali lagi Bapak Ibu, setelah mengikuti paparan materi tentang segitiga restitusi, harapan saya dan panjenengan bisa belajar kembali tentang cara-cara memecahkan masalah anak. Kembali lagi ke Bapak Ibu, kita pendidikan tentang apa? Menuntun anak. Gitu ya Bapak Ibu, menuntun anak itu berbeda, siswa center, memenuhi kebutuhan anak yang dibutuhkan apa. Mari kita
komunitas. Sebelum kita mempelajari tentang peran komunitas, kita perlu tahu dulu ya, kita mengulas materi tentang komunitas itu apa. Coba Bu Nani pengen tanya si Nadia. Komunitas apa sih? Saya tidak tahu, saya tidak membawa buku. Loh, kenapa kamu tidak membawa buku? Karena saya sudah sering tidak membawa buku. Oh ya sudah, nanti setelah pembelajaran ini, setelah istirahat ya, kamu menemui Bu Nani di ruangannya Bu Nani ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia, sebetulnya apakah kamu sudah mengetahui mengapa kamu menaikkan di sini? Iya Bu, saya tahu karena saya tidak membawa buku saat KBR. Dengan lihat, kamu akhir-akhir ini itu sering sekali tidak konsentrasi ya pada saat KBR. Dengan lihat juga, kamu sering sekali terlambat dalam mengerjakan tugas. Apakah betul seperti itu, Nadia? Iya Bu, betul. Saya sering terlambat mengerjakan tugas dan lupa membawa buku. Oh, jadi seperti itu. Baik, nah, jadi seperti itu. Setiap orang itu pasti pernah melakukan salah. Pasti juga pernah melakukan kegiatan apa yang mereka tidak inginkan. Tapi di sini Mary mengarahkan kamu tidak untuk mengetahui atau memperlihatkan kamu itu salah atau benar. Tapi di sini kita akan mencari solusi, mencari jalan bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang saat ini kamu lakukan. Nabila, kamu melakukan tindakan ini, tentunya kamu punya alasan tidak? Iya Bu, saya punya alasan karena akhir-akhir ini saya membantu ibu mengurus toko dan mengasuh adik ibu. Sehingga setiap malam saya kecapean, tertidur dan lupa untuk mengerjakan PR dan menjaga buku pelajaran. Baik, seperti itu ya alasan kamu. Wajar sekali ya, pekerjaan rumah yang banyak dan juga pekerjaan PR yang di sekolah yang banyak membuat kamu makin kesulitan untuk melakukan pekerjaan mana yang harus kamu lakukan. Nah, sekarang kita coba lagi ya, lihat tindakan tadi. Kira-kira tindakanmu tadi mengumpulkan tugas tidak sesuai dengan waktunya, kemudian tidak membawa buku pada saat jam pelajaran, itu kira-kira melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat tidak? Iya Bu. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu tidak lakukan? Disiplin Bu. Sekali, Nadia, kamu kurang disiplin ya. Kemudian bagaimana Nadia cara kamu agar kedisiplinan kamu itu meningkat? Saya akan merubah sifat saya. Setelah nanti pulang sekolah, saya akan melakukan untuk menjadwal pelajaran dan untuk mengerjakan PR. Dimana alternatif yang kamu tawarkan itu sudah sesuai ya, dan kamu itu meyakini ya dengan sadar bahwa perilaku disiplin mampu mengubah diri kamu yang sekarang ini. Baik, sekarang menjadi ingin tahu, kira-kira mulai kapan kamu akan mulai berperilaku yang baru atau berperilaku disiplin? Dia nanti setelah pulang sekolah. Baik, Nadia, dengan yakin kamu akan bisa melakukan kebiasaan baru yaitu disiplin ya, dimana kebiasaan baru ini mampu membuat kamu menjadi pribadi yang baik lagi sesuai dengan keyakinan kelas yang kita yakini. Terus semangat ya, Bu Nani yakin kamu bisa berperilaku yang baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Bu Riki. Jadi sebelumnya menurut tanya, apakah kamu mengetahui mengapa kamu langsung di sini? Ya, kamu tadi sudah lihat, kamu sepertinya hari ini sedang tidak baik-baik saja ya. Tadi kamu marah-marah pada saat jam pelajaran yang benar. Kamu melakukan apa? Saya tidak percaya
juga sama dengan ya akan malu ya. Nah memang tindakan kamu itu wajar. Kalau sebenarnya ada di posisi kamu, mungkin kejadian serupa akan Bunani lakukan. Kamu berarti marah-marah tadi salah satu alasannya untuk apa? Pertahankan itu ya harga diri kamu ya. Ya karena apa? Ejekan BW itu artinya apa sih? Ya, konotasinya negatif ya. Kemudian Bunani tanya pada kamu saat tentang tema, Bunani tidak ingin mengatakan, tidak ingin tahu siapa yang salah, mana yang salah, tapi di sini Bunani ingin sama-sama menemukan solusi bersama kamu ya, agar kamu bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu ya. Kemudian Bunani ingin bertanya, kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu betul atau salah? Mengapa salah? Karena kamu sudah emosi, sudah tidak terkontrol ya. Dimana emosi kamu ini nanti kalau kamu biarkan akan merugikan orang lain ya. Nah sekarang coba diingat-ingatlah. Kira-kira kegiatan atau perilaku kamu tadi itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat tidak? Ya, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai menurutmu? Ya kemudian kamu responnya apa? Tindakan kamu merespon pemberian tersebut? Ya, kamu tadi marah-marah, emosi, sampai tadi menggebrak meja ya. Itu memang wajar, tapi ingat kita sudah bersepakat dengan keyakinan kelas ya. Dari tindakanmu tersebut, dari tindakanmu itu tadi, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Ya, minta maaf, kemudian apa lagi? Mengontrol emosi. Baik sekali Rifki, dimana mengontrol emosi itu akan menumbuhkan kesabaran pada dirimu sendiri ya. Jadi ketika kamu dipancing teman kamu dengan membuli kamu dengan julukan bebek, kamu akan lebih sabar gitu ya Dek ya. Kira-kira kamu akan memulai untuk menahan emosi, untuk berperilaku positif, menghargai orang lain, itu kamu akan mulai kapan? Ya, mulai saat ini ya, kamu mulai membiasakan diri mengontrol emosi agar kedepannya lebih baik. Dan Bunani yakin setelah ini kamu akan menjadi pribadi yang lebih sabar lagi ya, lebih menghargai situasi dan menghargai orang lain. Terima kasih Rifki, terus semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan refleksi setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Pada modul kali ini saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman baru yang saya yakin hal tersebut akan bermanfaat bagi saya dan murid-murid saya. Adapun materinya salah satunya berupa materi tentang teori kontrol sosial, 3 motivasi, kebutuhan dasar pada manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi, serta posisi kontrol pada murid. Begitu banyak materi dan pemahaman yang saya terima, terutama pada hal keyakinan kelas. Di sini saya belajar dengan cara-cara untuk merumuskan keyakinan kelas, di mana saya dan guru-guru di sekolahan saya akan menerapkan pembuatan keyakinan kelas. Ini bisa kami mulai terapkan secepatnya karena ini sudah masuk pada tahun ajaran baru. Pertama kali kita
bertemu dengan murid, insya Allah kita akan merumuskan keyakinan kelas, baik kita sebagai guru mapel maupun sebagai wali kelas. Hal yang kedua mengenai penerapan segitiga restitusi. Ini akan saya dan teman-teman rekan guru lainnya terapkan dalam hal penyelesaian masalah pada murid. Hal tersebut sangat perlu bagi kami karena apa? Dalam penyelesaian murid, kita akan berkolaborasi dengan murid sehingga membantu atau meningkatkan rasa kepercayaan diri murid terhadap pembuatan keputusan. Jadi ketika kita penyelesaian dengan konsep segitiga restitusi, kita akan mengetahui akar permasalahannya seperti apa dengan sesi curhat sehingga tidak menekan siswa, tidak menghakimi siswa. Selain itu, muaranya adalah solusi yang terbaik bagi siswa. Saya kira cukup refleksi dari saya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.